Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatunya, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Dan kami bersatu hati, kami serahkan dua insan yang Kau kasih, Kevin Wahyudi Prasetyo dengan Sally Rosita Sugiarto. Tuhan, Kau yang telah mempertemukan mereka berdua. Tuhan, Kau yang telah menaruh benih cinta di antara mereka sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan dalam anugerah-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu sehingga mereka membangun rumah tangga sesuai dengan kehendak rencana-Mu dan juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Semua ini kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan pujian terima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, khususnya mempelai berdua. Kita ajak sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Kevin Wahyudi Prasetyo dengan Sally Rosita Sugiarto. Ada berdua hari ini bahagia? Ya, mestinya ada berdua hari ini bahagia. Hari ini sudah dinantikan mempelai berdua, sudah dipersiapkan bersama dengan orang tua. Tapi satu hal yang terpenting, semua karena anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang ada pada kita, semua datang daripada Tuhan. Tuhanlah Maha Kasih dan Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Kuasa. Biarlah hati kita sungguh-sungguh terpaut kepada Dia. Firman Tuhan berkata,
Berbahagialah orang yang mengadakan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena segala sumbernya adalah Tuhan, termasuk sumber kebahagiaan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita kita, sumber kekuatan, dan juga sumber berkat adalah dari Tuhan. Oleh sebab itu mempelai berdua dan kita semua yang hadir di tempat ini saja, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kita memiliki Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Dan Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan hadiratnya akan dinyatakan. Dan di mana ada Tuhan, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Mempelai berdua, Kevin dan Sally. Ketika kalian pacaran, apa kalian berdoa? Nah, Kevin, apakah engkau berdoa? Tuhan, apakah Sally ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Sally, apakah engkau berdoa? Tuhan, apakah Kevin adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi memang kita nyadari setiap orang itu ada kelemahannya, ada kekurangannya. Tapi harus dengan yakin, saya sudah berdoa. Tuhan tidak salah memberikan pasangan. Tuhan memberikan yang terbaik. Nanti dalam membangun rumah tangga kalian akan menghadapi. Ternyata pasangan kita tidak semuanya seperti yang kita harapkan. Tapi harus dengan iman. Saya sudah berdoa, Tuhan memberikan yang terbaik. Demikian juga kedua orang tua juga sudah berdoa untuk putra-putrinya. Dan saya percaya Tuhan juga memberikan mantu yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernikahan adalah rencana Tuhan dari sejak semula. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia sendiri. Berdua menjadi lebih baik. Mestinya mempelai berdua, Kevin dan Sally, ke depanmu mestinya menjadi lebih baik. Lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, ya, lebih bertanggung jawab, lebih diberkati. Itu janji Tuhan. Tetapi ternyata tidak semua pernikahan itu bahagia. Lalu salah siapa, saudara? Kalau pernikahan itu sampai tidak bahagia, itu bawa penderitaan yang berkepanjangan dan menyakitkan. Jadi saudara, yang buat orang bisa sakit hati, membuat orang pahit, itu justru orang yang paling dekat. Nah, orang paling dekat adalah pasangan hidup kita. Karena Tuhan berkata, suami istri itu bukan dua tapi satu. Yang paling menyakitkan, ada yang bisa menyakitkan kita adalah pasangan hidup kita sendiri. Jadi kalau Anda sebuah rumah tangga tidak bahagia, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya berjalan sesuai dengan firman Tuhan, pasti rumah tangganya, hidupnya ada dalam berkat Tuhan. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan saudara. Di dalam Tuhan, ketika kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan berkata, ya, berbahagialah orang yang kesukaannya ada firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Maka Tuhan sendiri yang akan mengangkat, Tuhan sendiri akan membukakan pintu berkat. Di nomor 1, mempelai berdua, Anda ingin bahagia? Jadikan Tuhan pusat hidupmu. Saat ini juga, Anda berdua harus sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau bersungguh hati, maka Tuhan mencurahkan berkatnya. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi, hendak mencurahkan kepada orang yang bersungguh. Jadi saudara, kalau kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, maka kita menjadikan Tuhan itu menjadi pusat itu. Kita menomorsatukan Tuhan. Undang Yesus masuk dalam hidup saudara. Masuk dalam bahtera hidupmu, masuk dalam bahtera kehidupan rumah tanggamu, dalam pekerjaan usahamu. Maka di mana Tuhan menyertai, di mana Tuhan turut bekerja, semua mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Nomor 1, undang Yesus masuk dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, gereja rindu setiap jemaat yang diberkati
Itulah kerinduan dari Bapak Gembala Sidang dan pelayan Tuhan semuanya, supaya mereka yang diberkati, sungguh-sungguh rumah tangganya bahagia. Itu kerinduannya. Dan di mana mereka berada, mereka jadi saksi Tuhan. Sehingga orang akan berkata, ini pasti rumah tangganya orang Kristen. Bukan rumahnya ada gambarnya Tuhan Yesus, dan ada salib, tapi dari kehidupan suami istri, kehidupan rumah tangganya. Sampai orang berkata, ini pasti rumah tangga orang Kristen. Demikian juga Kevin dan Sally, sama-sama dokter. Sampai orang akan mengenal, ini pasti dokter Kristen ini. Bukan karena pakai salib, bukan pakai tato salib, tapi cara melayani, cara memulai menghadapi pasien. Kita tahu, ya dengan pasiennya, saya satu dokter-dokter itu kalau berkata-kata itu lemah lembut. Jadi pasien kan tegang, ngadepi sakit. Nah, kalau dokter, wah dia sudah berkeluh kesah, tapi dokter selalu memberikan hati yang besar. Tidak apa-apa, pasti kita sembuh. Yang penting ibu, nah ini Anda sebagai anak Tuhan, tetap berdoa. Saya hanya sebagai alat, tapi ibu berdoa. Percaya Tuhan akan menolong. Nanti sudah beda dan beda saudara, spiritnya beda. Dulu saya punya tetangga depan rumah saya dulu ya, di karena ada dokter saudara. Lalu saya lihat ya ada fotonya, foto tapi bukan foto, mungkin lukisan. Lalu dia sekak, dan di hadapannya adalah sekak dengan iblis. Ini taruhan, jadi dia itu digambarkan dokter itu bertaruh ketika pasiennya sakit itu, mempertaruhkan, memperjuangkan keselamatan bagi pasiennya. Jadi walaupun dibekali dengan ilmu medis, dengan kedokteran, tapi nomor satu, tetap mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, mempelai berdua, kerinduan gereja supaya tetap sungguh-sungguh rumah tangga berbahagia dan diberkati dan jadi sukses dan nama Tuhan dipermuliakan. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, itu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Silakan tutup. Ya, dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Sekalipun saya sadari sebagai dokter tetap harus terus belajar. Apalagi Kevin ini sudah lulus belum S2-nya, selesai. Tentu pasti ingin mempelajari lagi, memperdalam dengan segala pengalaman. Tapi ya beda, kalau dilengkapi dengan tidak dilengkapi itu beda. Jadi tetap belajar, tapi terlebih penting, awali segala sesuatu. Diawali segala sesuatu harus bersama dengan. Itu tanda bahwa kita nyadari kita butuh Tuhan. Karena kalau kita baca firman Tuhan saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita baca Kejadian pasal 1, Allah menciptakan dunia dengan segala isi. Allah yang menjadikan segala sesuatu. Maka dalam hidup kita, mengawali segala sesuatu, cari Tuhan terlebih dahulu. Bangun tidur, bukan cari yang lainnya. Yang nomor satu, cari Tuhan terlebih dahulu. Begitu engkau menomorsatukan Tuhan, mengawali segala sesuatu dengan Tuhan, maka Tuhan menyertai engkau dalam perjalanan, dalam pekerjaanmu. Tuhan menyertai. Jadi nomor satu adalah Tuhan. Maka oleh sebab itu, demikian juga dalam pemberkatan nikah. Saya mempelai berdua, silakan dibuka di pita yang hitam. Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37. Sudah satu kali Tuhan Yesus ditanyai oleh orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama, orang yang belajar tentang Allah. Kalau sekarang kira-kira pendeta, pastor, romo, ulama, imam yang belajar agama, mereka sengaja bertanya kepada Tuhan. Dari sekian hukum-hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Maka jawab Tuhan Yesus,
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, pada dua hukum inilah kita dasarkan hidup kita. Karena dari dua hukum inilah seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab. Itu kalau diringkas dua hukum ini. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas sikap hati kita kepada Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Benar enggak kita ini sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sadar bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan ada. Dan Tuhan tahu apapun yang kita kerjakan. Bahkan yang ada dalam hati, dalam pikiran kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan maha kuasa. Orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan benci dosa. Dia akan menjauhi dosa. Dan orang yang takut akan Tuhan, dia sadar. Dia tidak kebal dengan godaan. Maka dia bisa berjaga-jaga. Dia butuh Tuhan senantiasa dalam hidup ini. Dan orang yang mengandalkan Tuhan sekali lagi, Tuhan menyertai dan memberkati. Nomor satu, kasihlah Tuhan Allahmu. Tapi harus kita sadari, Allah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Tuhan yang terlebih dahulu mencari kita, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, melayani kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Dan Tuhan sudah buktikan kasih-Nya. Allah sendiri datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Karena cintanya kepada saya dan saudara. Dan dia rela datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan bagi kita. Dengan memberikan hidupnya, mengorbankan dirinya, darah dan nyawanya untuk menembus kita. Jadi pada saat Kevin dan Sally ketika engkau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Maka kau harus menyadari, firman Tuhan berkata, kau berharga di mata Tuhan. Kita berharga bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang yang saleh saudara. Tapi karena kita sudah dibeli dengan harga yang sangat amat mahal harganya. Dibeli oleh Tuhan. Ini papamu pang wesing tuh ya. Tuh. Ya sudah dilihat, ini bisa ingat. Hobinya dulu foto. Bukan seperti sekarang. Kamera sekarang ini, sudah canggih seperti itu. Dulu harus pakai kemampuan kepandaian. Dan sering melombakan foto-fotonya saudara. Hobinya seperti itu. Nah, saudara, ada satu perjuangan, harus ada perjuangan, harus nyadari semua dari Tuhan. Nomor satu. Dan Tuhan itu pusat hidup kita. Ini kan, Tuhanlah segala sesuatunya datang daripada Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan yang terlebih dahulu menemukan kita. Maka Tuhan menghendaki, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kevin, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anakmu. Kau akan jadi suami yang bertanggung jawab. Kau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kau akan jadi suami yang setia. Dan ketika engkau bekerja, kau akan jadi orang yang jujur. Demikian juga Sally. Ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Kau akan jadi istri yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kau akan jadi istri yang setia. Engkau bekerja pun, kau jadi orang yang jujur. Kuncinya nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita akan menentukan, hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan kualitas kehidupan rohani kita. Nomor satu, kasih Tuhan Allahmu. Kalau kau mengasihi sungguh-sungguh, maka dalam hidupmu akan menuruti perintah Tuhan. Selama kita menuruti perintah Tuhan, kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka segala yang Tuhan janjikan akan datang dalam hidup kita.
Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Prinsip yang kedua. Siapa sama kita? Kevin, kali siapa samamu? Siapa Kevin sesamamu? Nah, semua orang. Ya, semua orang. Jadi termasuk mereka yang menfitnah kita, termasuk yang menipu kita, termasuk yang merugikan, yang berbuat jahat kepada kita. Tuhan berkata, sesamamu titik, semua orang. Jadi orang Kristen tidak boleh punya kebencian, tidak boleh punya kedendam, sakit hati. Karena Tuhan berkata, jikalau engkau tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak mengampuni. Kasihlah samamu, yang terutama adalah pasangan hidup kita. Sebelum kita mengasihi yang lain, nomor satu kita mengasihi dulu pasangan kita. Kevin, kamu mengasihi Sally? Tunggu, kamu mengasihi Sally? Sally, kamu mengasihi Kevin? Saya mau tanya, mengasihi itu bukan buah bibir ya. Allah Maha Kasih dan Maha Penyayang bukan sekedar sebutan, tapi Tuhan buktikan kasih-Nya. Dia datang ke dalam dunia menebus dosa kita. Sally, kalau kau benar mengasihi Kevin, apa yang akan kau lakukan setelah kamu jadi istri? Oke, melayani, memahami dan sebagainya. Terus kira-kira Kevin bahagia enggak ya? Sepertinya ya. Jangan sepertinya, bahagia. Jadi, ketika saling kau jadi istri, aku mau membahagiakan suamiku. Maka perjuanganmu ingin membahagiakan. Apa yang menjadi kesukaan suami? Mungkin bukan kesukaanmu, tapi karena demi suami akan dibuatkan juga. Apa yang disukakan, apa yang disukai. Kevin, bahagiakah kamu punya istri Sally? Iya, lalu apa yang akan kau lakukan untuk Sally? Bertanggung jawab sebagai suami dan mengasihi. Ya, bertanggung jawab dan mengasihi, itu penting. Bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan istri. Bertanggung jawab ya untuk menjaga perasaannya, membela, melindungi. Jadi kalau ada saingan atau dijelekkan oleh rekan kerjanya, wah suami harus bilang, udah istriku udah kayak gitu, dan sebagainya. Seberapa? Kalau kita ingin bahagia, kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, kalau kalian ingin bahagia, seberapa kasihmu pada pasangan? Seberapa berharganya pasanganmu? Seharga itulah nilainya pernikahanmu. Jadi kalau tidak menghargai pasangannya, tidak begitu menghargai, ya rumah tangganya seperti itu saudara ya. Tapi kalau dia menghargai pasangannya, dia sangat berarti bagiku, dia sangat berharga. Seperti itulah kehidupan rumah tanggamu. Maka Tuhan itu buktikan demikian. Kita belajar dari Allah sendiri. Karena Allah begitu mengasihi umat manusia. Sehingga sedemikian berharganya manusia di hadapan Tuhan. Sampai dia beli dengan darah dan nyawanya. Nah, sangat amat berharga bagi dia. Dan itulah yang membuat Tuhan mencintai orang-orang yang bertobat menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia sudah berharga, sampai Tuhan mengatakan, kau biji mataku. Siapa yang berani ganggu biji mata kita? Tidak ada saudara. Akan dijaga sedemikian itu. Dan demikian juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau pasanganmu berharga, semakin berharga, kau semakin, rumah tanggamu semakin berharga. Dan kau akan bahagia. Betul? Kalau Anda punya barang ya, kalau barang itu tidak terlalu berharga, harus sesuka-sukanya. Kalau sudah tidak berguna lagi, Anda masukkan gudang.
Kalau itu sudah tidak diinginkan, dibuang ke sampah. Tuh. Demikian juga, kalau engkau melihat pasanganmu sangat berharga bagimu, kau pasti akan menjaga. Dan kau akan senang, saudara. Kita punya barang berharga, kita simpan baik-baik. Kita jaga baik-baik. Demikian juga kehidupan rumah tangga kita. Kasihlah pasanganmu seperti dirimu. Seberapa engkau mengasihi, besar itu juga. Dan di dalam Kolose pasal 3:14, di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi dalam 1 Korintus 13, ini saya kata 1 Korintus 13, menjelaskan kasih itu apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu tidak sombong, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih tidak pemarah, kasih percaya segala sesuatu, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu, kasih mengharapkan segala sesuatu. Allah itu kasih. Dan biarlah mempelai berdua ada diikat oleh kasih Allah, kasih agape-nya Tuhan. Kalian menjadi satu oleh karena kasih Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan itu mengalir dalam hidupmu. Jadi suami yang sabar, murah hati, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong. Ya, demikian juga istri, tidak sabar, murah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Dan juga ya, tidak sombong. Jadi kalau punya anak ya, saling ngetar ke sekolah anaknya, masuk ketika sudah, terus hasil rapotnya, wah juara 1. Ibu-ibu kalau anaknya juara 1 ya, berprestasi, kalau sudah nerima rapot tidak pulang-pulang. Di situ teman yang lain, gimana rapotnya anaknya ya Pak. Karena dia bangga dengan ini. Kalau sudah ketemu bapak, ketemu suaminya, anak kita prestasi, siapa dong? Ibunya. Ya, memang bapaknya kurang berkarya. Enggak, semua karena bersama-sama karena Tuhan. Dia nyadari saudara ya, dan mementingkan diri sendiri. Sabar segala sesuatu. Ketika dan Tuhan memberikan prinsip bagaimana harus membangun rumah tangga, silakan dibuka di pita yang merah. Ini Tuhan yang menciptakan. Tuhan kasih petunjuk. Dan kalau kita menjalankan petunjuk Tuhan, ya pasti saudara kita akan mengalami kebahagiaan. Karena Tuhan yang merancangkan, Tuhan yang memberi petunjuk. Dan ketika kita menuruti jalan petunjuk itu, pasti kita bahagia. Sekarang seperti ada GPS itu saudara ya. Kalau kita mau cari tempat, dia akan memberikan petunjuk. Kalau kita mengikuti, kita akan sampai di tempat itu saudara. Prinsip yang pertama, di dalam Efesus pasal 5 ayat 22. Istri, tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi istri tunduk pada suami nilainya setara dengan jemaat tunduk kepada Kristus. Tunduk, taat 100%, bukan setengah-setengah. Ketika seorang istri, dia bisa tunduk dan dia bisa menghargai suaminya, dia bangga dengan suaminya, kagum dengan suaminya, bahagia. Jadi kalau ingin bahagia istri-istri, walaupun nanti ya, dalam usaha, dalam kehidupan, istri lebih sukses dari suami, lebih terkenal, lebih smart, penghasilan lebih besar. Istri kalau ingin bahagia, tetap menghargai suaminya. Begitu dia tidak menghargai suaminya, dia mandang suaminya, dia kehilangan kebahagiaan. Dia tidak bisa mesra dengan suaminya lagi, tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Tapi kalau istri tetap menjaga prinsip kebenaran firman Tuhan, maka dia bahagia. Dia menikmati rumah tangganya. Ya. Dia senang, bahagia. Jadi kalau jalan-jalan ya suami istri kelihatan saudara ya. Kalau istri yang bangga dengan suaminya, kalau kondangan gitu ya, jalan bersama mesti suaminya digandeng. Saudara ya. Apalagi pas hamil saudara. Nah kalau pas hamil ya, istri pas hamil pergi ke mall begitu jalan-jalan, istri itu senang gandeng suami. Ini perutnya gede gandeng.
jalannya dia mantep. Jalannya mantep saudara. Jadi orang lihat, oh perut saya besar ada suami loh. Ini loh ada suami. Jadi kalau nanti datang ke dokter kandungan ya bawa, ya, mesti dokter kan tanya, mana suaminya ini? Nanti dokternya dengan dengan USG ya, untuk melihat ini loh bayinya ini loh beratnya, wah ini normal, ini ukurannya segini ini, saudara. Senang saudara ya, jangan dibiarkan sendiri. Itu saat-saat penting sekali. Nah, pada saat istri sedang hamil, itu saatnya penting sekali. Karena kalau istri yang sukacita, yang bahagia, hormon-hormon bahagia, itu hormon yang baik, mengalir kepada dirinya, mengalir ke anaknya. Kalau istri sedang hamil, stres banyak urusan, apalagi suaminya menyakiti hatinya, tidak bertanggung jawab, wah stres tertekan, hormon yang tidak baik. Nah ini anaknya juga gitu. Nanti cenderung anak itu jadi anak yang gampang emosi. Tapi beda. Kalau saat mengandung suasana rumah tangga, ada dalam hadirat Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, beda. Pasti ya. Karena bagaimanapun ya, rumah tangga itu menentukan atmosfermu seperti apa, situasi rumah tanggamu seperti apa. Satu, tinggikan Tuhan, taati firman Tuhan, istri tunduk pada suami. Yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Maka perintah Tuhan kepada suami, suami memang jadi kepala. Tapi Tuhan tidak perintahkan, hai suami aturlah, perintahlah istri dan anakmu. Enggak, tapi kasihlah istri dan anakmu. Ketika suami mengasihi istri, dia bahagia, dia menikmati hidupnya. Jangan jadi suami yang otoriter, yang keras, apalagi KDRT. Itu tidak membawa bahagia. Di rumah tangga yang dibangun dalam kasih Tuhan, ada hadirat Tuhan beda. Prinsip yang ketiga, hai anak hormatilah orang tuamu. Kalau sampai hari ini, semua karena pengorbanan orang tua. Kalau sampai hari ini, karena orang tua yang sudah berkorban membesarkan, mungkin tidak sempurna, tapi hormati, supaya panjang umur dan bahagia. Besok kalau Tuhan mengaruniakan anak, didik anakmu dalam disiplin dan kasih, sehingga anak menjadi anak ilahi. Hidup rumah tangga, sebuah perjalanan, dimulai hari ini, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Papa mamanya Kevin bisa berdiri sebentar. Ya, ini sahabat saya yang lama, bisa saling berhadapan. Iya, sudah nikah berapa tahun? 42. Dikaruniai anak berapa? 3. Kevin anak nomor berapa? Nomor 3. Yang kakak-kakak sudah married? Ini terakhir. Wah, berarti sudah mentas semua ya. Kebahagiaan orang tua adalah ketika mbak anaknya ke pelaminan ya. Satu kebahagiaan tapi satu sisi melepaskan dia. Kevin, begitu engkau menikah, kau tidak lagi dibayang bapak, papa, mama. Kau sudah jadi kepala. Kau sudah jadi kepala. Kau punya rumah tangga, punya tanggung jawab sendiri. Memang harus meninggalkan. Shirley demikian juga. Ketika engkau menikah, kau meninggalkan orang tua. Tidak lagi di bawah bayang orang tua. Tapi engkau bersatu dengan suami. Ya. Meninggalkan orang tua. Orang tua bukan terus doakan, tapi tidak boleh ikut campur masalah hidup rumah tangga anaknya. Anak-anak juga demikian, kalau ada masalah tidak boleh membawa masalah ke orang tua. Nanti hubungan mertua dengan mantu tidak baik gara-gara siapa? Anaknya sendiri. Kalau anaknya berkata baik kok, ya pasanganku baik, ya pasti jadi baik. Ya ini 42 tahun. Kevin tidak tahu, sudah tahu ceritanya papa mama atau enggak, saya tidak ngerti ya. Tapi saya mau mengajak Riwi kembali. 42 tahun yang lalu. Anda berdua seperti ini. Nah saya mau tanya, dulu dijodohkan apa dapat sendiri? Dapat sendiri. Oh, kenal sendiri ya. Masih ingat kenal di mana pertama? Oh ya tahu, salah satu hobinya badminton. Di olahraga ya, ketemu terus tertarik, hubungan akhirnya menikah. Ya 42 tahun, 3 anak, 3 sudah punya cucu berapa? 3 juga. Ya, sekarang
ucapkan terima kasih sama istri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Iya, silakan dicium istrinya. Ya silakan duduk. Tapi anak senang saudara ya, lihat orang tuanya rukun harmonis. Ya Kevin, jujur ya, mama ini banyak ribut atau banyak rukunnya, nggak usah dijawab. Dia paling tahu. Suami istri di luar bisa pura-pura, tapi anak bisa tahu. Nggak bisa disembunyikan. Anak tahu, besok ya kamu seperti itu. Anakmu tahu, papa mama bagaimana, rukun atau ribut. Tahu saudara. Ini papa mamanya Sally. Ya silakan berdiri. Ya, sudah berapa lama menikah? 33 tahun ya. Tiganya anak cuma satu. Wah, satu anak tunggal ya. Wah, dia anak semata wayang. Ini menikah tipek Kevin ini ya. Ya, di satu sisi ya bahagia, tapi di satu sisi ya harus melepas. Ya. Nah, masih sisa hidup bersama-sama sampai salah satu dipanggil Tuhan, tidak tahu masih berapa lama, tapi dibangun dengan baik. Ya. Dulu dijodohkan apa kenal sendiri? Oh, kenal sendiri. Di mana? Kampus. Kampus. Oh, sama-sama. Jadi siswa di situ ya. Oh, juga pelayanan ya bersama. Oke, ucapkan terima kasih sama. Kasih aja. Kampung di CL. Iya, otomatis ya. Itu bahagia saudara. Tapi saya kalau begini pas ada dia tidak rukun saudara, kelihatan sekali juga ya, kelihatan. Tapi saya senang ketika demikian mereka bisa akur kembali. Bisa kembali menjadi satu. Menikah itu harus gitu, suami istri harus bahagia, harus senang dengan pasangannya. Kalau Anda ingin bahagia, mesti harus senang dengan pasangannya. Karena engkau hidup bersama nama nanti satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut, mesti senang dengan pasanganmu. Harus suka. Kalau senang semakin bahagia. Semakin kau menghargai pasanganmu, semakin bahagia kamu. Tapi kalau begitu engkau tidak suka, ya kamu sengsara. Hidup bersama dengan orang yang tidak disukai. Ini harus senang ya. Itu bahagia. Kalau engkau lakukan 4 hal ini, istri tunduk, suami mengasihi, jadi anak hormat orang tua, jadi orang tua yang mendidik, mengasihi anaknya, 4 hal ini kau tegakkan, pasti rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab bisa ditaruh dulu, saling berhadapan. Sebelum Anda dipersatukan dalam satu ikatan pernikahan yang kudus, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janji. Saya ajak Anda berdua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Kevin Wahyudi Prasetyo dengan Sally Rosita Sugiarto, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Kau menjadi saksi di antara mereka berdua dan mereka juga akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Kevin Wahyudi Prasetyo. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya, Kevin Wahyudi Prasetyo, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Sally Rosita Sugiarto yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka dan duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin.
Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Sally Rosita Sugiarto. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Sally Rosita Sugiarto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Kevin Wahyudi Prasetyo yang berada di hadapan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan ini. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Kevin, kenakan cincin dengan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai Sally dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Kanan. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Sally, kenakan cincin dan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai Kevin dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya, Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua, dan tangannya penuh dengan kasih dan berkat menyatukan dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bangkit berdiri. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Kevin Wahyudi Prasetyo dengan Sally Rosita Sugiarto, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang dan leluhurnya, orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Kevin Wahyudi Prasetyo dengan Sally Rosita Sugiarto di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan berkati Kevin, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Sali, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan dengan dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Engkau dimanapun Kau berada. Warma sukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan kembali saling berhadapan. Kembali seperti semula. Ya, demikian Kevin dan Sally, kau sudah jadi suami istri yang sah. Silakan Kevin untuk membuka cadarnya sebagai suami berhak membuka. Kau sudah berhak membuka cadarnya. Maka sejak saat ini Anda terbuka satu dengan yang lainnya, teladang dan tidak menjadi malu. Terbuka dalam segala sesuatu, termasuk smartphone. Ya, kalau di password pasangannya juga harus tahu. Kalau punya rekening masing-masing harus tahu. Ya, tidak ada satupun yang disembunyikan karena kalian sudah jadi satu. Apa yang menjadi milik suami, milik istri. Apa yang menjadi milik istri, milik suami. Sudah jadi satu. Ya, silakan Sally pegang pundak suamimu dengan mesra, ya. Dan Kevin pegang pinggang istrimu. Ya, silakan Kevin memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya, keningnya, kening pipi kiri kanan, ya. Keningnya. Demikian juga silakan Sally yang cium suami. Bagaimana? Kalian senang? Bagaimana? Senang? Ya, kalau senang silakan ciuman lagi, enggak apa-apa. Semua yang menyenangkan, semua yang membuat senang, membuat bahagia, dilakukan. Yang bikin sakit hati, yang bikin susah, dihindari. Maka engkau akan bahagia. Kalian sudah jadi suami istri, silakan sampaikan pada kita semua yang hadir bahwa Kevin, kau sudah jadi suami dari Sally. Silakan. Ini ikuti saya. Istri saya Sally, Sally istri saya. Kalau tidak Sally, bukan istri saya. Sekarang ganti Sally.
Kemudian ada berdua sudah saling menyatakan suami istri. Dari gereja akan memberikan akte pemberkatan. Silakan mempelai untuk memberikan buah sulung. Silakan untuk memberikan buah sulung. Dengan iman, dengan percaya, buah sulung yang ditaburkan akan menjadi berkat. Silakan mempelai berdua datang pada orang tua. Kevin di hadapan papa mama. Kevin di hadapan papa. Kevin yang sebelah di hadapan mama. Silakan Kevin ucapkan terima kasih sama papa mama yang sudah membesarkan kau sampai hari ini. Itu semua karena tidak lepas perjuangan dari papa mama. Silakan. Terima kasih sudah membesarkan Kevin sampai hari ini. Dan mulai hari ini Kevin bawa Sally sebagai istri Kevin. Mohon doa dan supportnya selalu. Terima kasih. Ya, papa atau mama mau ngasih nasihat silakan. Kevin sama Sally, semoga kalian bahagia dan saling menyayangi. Ya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Silakan orang tua memberikan doa restu. Silakan mempelai peluk orang tuamu, ya dipeluk orang tuanya. Restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua di dalam membangun rumah tangga. Sally di hadapan mama. Ya, Sally di hadapan mama. Silakan Sally ucapkan terima kasih sama papa mama. Terima kasih, Mama.
sudah membesarkan Sally sampai sekarang. Mohon doa restu untuk keluarga Sally dan Kevin agar selalu bahagia, takut akan Tuhan, dan boleh menerima berkat seperti Tuhan juga memberkati Papa dan Mama. Terima kasih, Papa, Mama mau ngasih nasihat? Kevin, Sally, pernikahan Kristen itu komitmen untuk hidup bersama, saling mendukung, saling mengasihi, dalam suka dan duka, dalam sakit maupun sehat, dalam kondisi apapun, setia saling mendukung, setia saling mengusahakan kebahagiaan dan keberhasilan keluarga. Jadi hal itu mohon menjadi pedoman utama. Kalau pernikahan itu cuma didasarkan cinta, tidak ada komitmen, itu sangat berbahaya. Pernikahan Kristen adalah saling mengasihi dan komitmen menikah dengan sungguh-sungguh. Silahkan mempelai sungkem sama orang tua. Kepada mempelai berdua Kevin Wahyudi Prasetyo dengan Sally Rosita Sugiarto, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Mari kita akhiri di dalam doa. Saya undang sekali lagi, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Kevin Wahyudi Prasetyo dengan Sally Rosita Sugiarto. Kembali kami bersatu hati, kami bawa kehidupan rumah tangga mempelai berdua di dalam tangan kasih anugerah berkat-Mu Tuhan. Tuhan pimpin perjalanan hidup mereka hari demi hari, biarlah senantiasa ada dalam pimpinan-Mu dalam kasih anugerah berkat-Mu. Tuhan berkati setiap apa yang mereka kerjakan, jadikan berhasil. Tuhan juga berikan karunia keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan. Tuhan berkati kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biar pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya, bahkan sampai pada keturunannya, sampai pada cucunya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati juga segala yang dikerjakan. Tuhan juga berkati kami semua yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua,
biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdoa maju ke depan. Kami informasikan bagi keluarga besar pengantin wanita dimohon dapat mempersiapkan diri untuk foto bersama pengantin. Saya ulangi, bagi keluarga besar pengantin wanita dimohon dapat mempersiapkan diri untuk foto bersama pengantin.